Di video ini, saya akan memberikan 5 hal yang membuat data kalian bermasalah. Ini bagus buat kalian yang datanya sudah bermasalah atau yang akan melakukan penelitian dan akan melakukan sebar data biar data kalian tidak bermasalah dan data kalian bisa langsung kalian olah tanpa ada kendala apapun. Mari kita lihat videonya. Salam geliat-geliat semuanya, kembali lagi bersama saya Afif Hadi Susanto. Seperti nama channel saya adalah dosen, saya adalah peneliti, dan saya adalah trainer. Di video ini kita akan membahas tentang 5 hal yang mungkin teman-teman sudah lakukan atau teman-teman lewatkan, sehingga ketika kalian melakukan sebar data, ketika kalian melakukan penelitian, data kalian menjadi bermasalah. Oke, kita masuk pada poin yang pertama tanpa basa-basi. Yang pertama, penyebab data kalian bermasalah adalah kuesioner yang bermasalah. Oke, hal yang biasa terjadi adalah ketika kalian itu membuat kuesioner, kalian biasanya membuatnya sendiri tanpa ada referensi. Jelas itu bisa menjadi suatu permasalahan. Kenapa itu bisa menjadi suatu permasalahan? Karena mungkin sense kalian untuk membuat suatu kuesioner atau asumsi kalian ketika kalian membuat suatu kuesioner itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh responden atau populasi dari penelitian kalian, sehingga hal tersebut harus diperhatikan dan harus diatasi. Cara yang paling tepat adalah mencari penelitian dan mencari variabel yang sesuai, lalu copy kuesioner penelitian tersebut dan gunakan untuk penelitian kalian. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Jawabannya adalah boleh, itu sebagai referensi. Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, tapi tetap menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan sumber yang telah ada. Dan jangan lupa cari sumbernya itu yang terakreditasi. Akan lebih baik kalau yang terakreditasi Scopus. Saya kasih contoh. Nanti bisa dilihat di laptop saya ini. Oke, saya punya satu penelitian ini. Misalnya, Pak, saya ingin meneliti tentang impulsive buying. Saya bingung nih, gimana caranya untuk mencari kuesioner dari impulsive buying ini. Oke, kita tinggal cari. Nanti kalau misal teman-teman nanti merasa membuat suatu kuesioner yang baik itu masih susah, nanti silahkan komen, nanti saya akan buatkan videonya. Tapi di sini saya akan beritahu sedikit, saya spill sedikit gimana caranya untuk mencari kuesioner yang baik. Jadi kalian bisa mencari dari manapun, yang softwarenya manapun, kalian bisa menggunakan Publish or Queries atau apapun itu, Google Scholar atau sejenisnya. Cari penelitian yang terakreditasi. Lalu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada di artikelnya. Biasanya ada di bagian paling bawah atau di bagian sebelum bab 3 atau sebelum hasil penelitian atau metodologi. Nah, kalau di sini ini contohnya, ini ada di bawah di appendix atau di yang dilampirkan. Di sini bisa dicek. Nah, tinggal kalian cari nih di sini, misalnya, oh, impulsive buying. Nah, ini sudah ada pertanyaannya. When watching the live streaming, bla 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 bla. Nah, ini bisa menjadi paduan kalian untuk dijadikan sebagai kuesioner penelitian kalian. Itu permasalahan pertama. Biasanya yang terjadi di para mahasiswa yang khususnya itu masih membuat skripsi, mereka itu biasanya membuat kuesioner itu sendiri karena merasa tinggal buat pertanyaan saja. Itu tidak benar, harus ada referensinya. Bahkan untuk sekelas S3 pun itu masih perlu referensi, tidak bisa untuk membuat kuesionernya sendiri dengan asumsi sendiri, dengan common sense-nya sendiri. Oh, kalau impulsive buying kan berarti
suka membeli tanpa terencana, langsung membuat sendiri, ya itu tidak boleh. Harus ada dasarnya, harus ada patokannya. Nah, itu kalian dapatkan dari mana? Sumber referensinya adalah artikel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta responden mengisi data. Sangat setuju semua. Ini yang saya temui ketika saya mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang datanya bermasalah. Kok dicek datanya nilainya sangat setuju semua kalau menggunakan skala Likert. Nah, itu akan berdampak pada masalah validitasnya. Persebaran datanya nanti akan bermasalah. Nah, itu jangan sampai. Jadi, jangan sampai kalian itu meminta responden mengisi semuanya itu, misal, biar harapannya kan pasti biar hasilnya signifikan semua. Jadi, diminta, tolong ini dijawab sangat setuju semua, dan sejenisnya. Tapi, itu malah akan berdampak pada data yang tidak valid, yang biasa terjadi. Jadi jangan sampai untuk meminta responden menjawab semua sesuai dengan yang kamu inginkan. Itu jangan sampai. Oke, yang ketiga, yang mungkin ini sedikit kontroversial adalah membeli data atau request data di marketplace. Kenapa? Karena itu menyalahi dari aturan penelitian. Saya kasih contoh di sini, misal seperti ini. Kalau kalian lihat di marketplace, pasti akan banyak jasa di sini, jasa isi kuesioner, yang sejenisnya, yang ada di sini, sesuai dari laptop saya. Nah, di sini, kalau kalian cek di sini, nah ini ada banyak kan, ada banyak sekali jasa isi kuesioner yang murah-murah. Kalian bisa request juga di sini. Itu bikin data bermasalah biasanya. Karena yang ngisi bukan orang, tapi robot. Dan itu menyalahi dari aturan. Ingat, penelitian itu boleh salah, seperti yang saya biasa bicarakan, boleh salah, boleh kurang, boleh bermasalah di berbagai sisi karena kekurangan pengetahuan, tapi jangan bohong. Kalau sudah ke arah bohong, nah, kalau sampai ketahuan ya nanti ketika ujian, kalian akan tidak diluluskan. Apalagi kalau yang nanti menguji misalnya seperti saya tahu data kalian bermasalah ya, habis kalian nanti. Jadi jangan sampai untuk melakukan hal tersebut. Oke, itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat adalah karakteristik responden yang tidak sesuai dengan topik yang diteliti. Itu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena seharusnya responden itu mewakili dari karakteristik objek penelitian yang kalian teliti. Ketika respondennya tidak sesuai, dampaknya apa? Ya, hasil penelitiannya tidak akan representatif. Jadi makanya ada banyak cara untuk penentuan dari responden. Ada purposive sampling, random sampling, cluster sampling, dan sejenisnya. Itu gunanya apa? Gunanya untuk merepresentasikan objek penelitian kalian itu siapa dan sesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian kalian. Jangan karena asal biar dapat respondennya banyak, terus kalian asal pilih orang untuk mengisi kuesioner kalian, itu yang akan jadi masalah. Ingat, karakteristik responden harus sesuai dengan penelitian kalian. Oke, itu poin yang keempat. Untuk yang poin kelima, yang harus kalian perhatikan adalah kenapa responden itu bermasalah, yaitu outlier data belum dihapus. Outlier data itu adalah data yang dianggap itu tidak sesuai dengan kebutuhan data kalian. Jadi, ada caranya untuk menghapus outlier. Kalau kalian tertarik untuk saya menjelaskan bagaimana cara menghapus outlier data tersebut, silahkan komen di video saya. Nanti saya akan jelaskan. Misalnya, Pak, saya bingung ini data saya itu sudah sesuai, kuesioner sudah referensinya sudah bagus, respondennya juga sudah benar-benar orang, saya tidak beli data, lalu karakteristik respondennya sudah sesuai dengan apa yang telah saya tetapkan, tapi kok data saya masih bermasalah. Nah, itu ada outlier data. Cara menghapus outliernya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Silahkan komen di video saya kali ini. Oke, mungkin itu saja tadi 5 penyebab data responden bermasalah yang harus kalian pahami dan harus kalian perhatikan secara cermat.
Itu saja dari saya, dari dosen Glia. Tetap semangat dan tetap berprogres untuk setiap kendala yang kalian hadapi. Jangan menyerah dan terus semangat. Itu saja dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Glia.